Puja pangastungkara kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Begitu juga kepada Ida Betara Betari sane melinggih ring gedung Padmasana PHDI melarapan antuk panganjali umat Om Swastiastu. Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sara Sri Satya Joti sane maraga suci sane singgih hentitiang. Begitu juga para peserta kursus Teologi Hindu Brahma Widya Angkatan ke-1 yang hadir di gedung PHDI maupun yang mengikuti melalui live Zoom. Jadi pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, senang sekali kita bisa berjumpa pada pertemuan kedua kursus Teologi Hindu Brahma Widya ini. Di samping Titiang, niki beliau sudah hadir pemateri yang akan menyajikan mengenai Siwa Siddhanta. Patut nggih. Jadi Siwa Siddhanta ini sering kita dengar, napi nih ke Siwa Siddhanta itu perlu kita simak lebih dalam lagi. Nggih. Untuk mempersingkat waktu, Ida, sedikit yang perkenalkan, Ida Resi adalah waktu Walaka adalah seorang wartawan di Bali Pos, Ida nggih. Kemudian beliau juga banyak menulis buku tentang agama Hindu dan beliau juga aktif juga mengajar masih walaka di Universitas Hindu Indonesia, jurusan filsafat. Galah dan waktu dan tempat lungsurin di tiang ring Ratu Ida Resi. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai, kita menyampaikan sedikit bahwa pada hari ini kita akan berbicara masalah Siwa Siddhanta. Masalah Siwa Siddhanta. Nah, ketika kita berbicara masalah Siwa Siddhanta, maka pelajaran itu adalah suatu hal yang disebut dengan filsafat. Karena itu merupakan filsafat atau tatwa. Nah ini, apalagi ini adalah hari permulaan ya buat kita. Permulaan buat peserta sekarang ini. Bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat membosankan. Itu yang pertama. Yang sampaikan pada ide yang semua ini peserta. Semua ini adalah pelajaran yang membosankan. Karena pelajaran ini adalah merupakan suatu pelajaran yang tan ane, ya ada tapi tidak ada. Nah, sehingga apa? Kita akan berbicara kelihatannya seperti hayalan. Oleh sebab itu, sebentar kepada ide dan yang ada di sini. Ada yang ingin tidur, silahkan tidur. Karena nanti siapa yang tidak concern nanti itu biasanya dia akan bosan. Pelajaran ini memang pelajaran, tapi bagi mereka yang ingin menekuni bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Nah ini lucunya, yang membosankan, tapi bagi mereka yang ingin menuju kepada konsep-konsep kebenaran, maka dia adalah merupakan pelajaran yang sangat menarik sekali. Nah, pelajaran ini sangat penting sekali buat kita semua. Karena apa? Karena di Bali sekarang banyak permasalahan-permasalahan timbul. Ada sampradaya, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Maka disinilah kita harus tahu mengapa, bagaimana sebenarnya agama Hindu, sehingga siapa yang disebut sampradaya, yang bagaimana sampradaya terjadi. Ini yang kita akan kupas sedikit nanti. Tetapi semua ini adalah konsepnya lebih kepada konsep filsafat. Filsafat. Oleh sebab itu, sangat penting sekali apabila semua ini mendengarkan, tetapi kalau yang tidak
tertarik nanti boleh tidur. Saya mulai dengan konsep Weda. Agama Hindu adalah agama yang bersumber kepada Weda. Banyak orang juga tidak mengerti apa itu Weda. Karena sering terjadi, sekarang aja udah banyak back to Weda. Ada istilah back to Weda dan sebagainya. Apakah back to Weda itu kata-kata itu benar atau tidak? Nah itu kadang kita bahas di sini. Karena apa yang ternyata itu adalah berbeda. Nah ini. Kemudian ketika kita berbicara masalah Weda, kita akan berbicara masalah bukan masalah mantra. Kan masalah mantra saja. Kalau kita berbicara masalah Weda, maka asosiasi kita itu adalah mantra. Nah, Weda. Bukan. Weda itu adalah merupakan bagian dari agama Hindu yang meliputi sejarah, filsafat, ketuhanan, kemudian juga berhubungan dengan penciptaan, peleburan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Weda itu bukan hanya mantra saja. Ini yang perlu diketahui. Sehingga nanti yang bicara masalah Weda, maka Weda itu terdiri dari dua, yaitu Sruti dan Smriti. Sruti dan Smriti. Nah, Weda itu dilahirkan atau didapatkan itu melalui apa yang disebut dengan merupakan turun dari Tuhan kepada para resi. Tetapi tidak seperti agama lain. Agama kita itu tidak seperti agama lain. Agama kita, agama Hindu, itu Weda diturunkan oleh Tuhan melalui banyak resi. Bila banyak resi. Sehingga agama lain itu diturunkan dalam satu nabi. Oleh sebab itu dalam ajaran Hindu kita tidak mengenal itu nabi. Kalau nabi ada. Nabi tidak pernah. Karena turunnya Weda itu melalui banyak para maharsi. Nah, Sruti sebenarnya adalah wahyu Tuhan. Yaitu wahyu Tuhan yang atau yang diturunkan berjenjang. Tidak sekali, tapi berjenjang. Jenjangnya adalah sangat lama. Sehingga Weda itu pun sangat sukar untuk dicerna. Bahasanya sangat berat. Oleh sebab itu disebut dengan bahasa dewa. Ini. Karena bahasanya berjenjang. Oleh sebab itu, sekarang kita berbicara masalah Weda. Weda itu, Sruti itu diturunkan Rigveda pertama, kemudian Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Dari Rigveda dengan Samaveda itu berbeda-beda bahasanya. Seperti kita sekarang di Bali. Bahasa kita dulu ada bahasa Bali kuno. Kemudian ada Bali Tengahan. Kemudian ada Bali Kepara. Dan bahkan sekarang Bali campuran. Itu bahasanya. Oleh sebab itu, maka Weda itu sangat sulit dimengerti dan sangat sulit diterjemahkan. Itu yang penting. Karena Weda itu memiliki bahasa yang berbeda. Jangankan jauhnya beratus-ratus tahun, karena jenjang antara
Rigveda dengan Samaveda itu jenjangnya hampir ratusan tahun beda. Baru turun. Sehingga akan berbeda sekali bahasa. Jangankan begitu, sekarang aja bahasa yang ada di Bali aja sekarang sukar sekali untuk dimengerti oleh anak-anak. Banyak bahasa yang hilang sekarang. Satu contoh misalnya, kalau yang tanyakan pada Jero sekarang ini, siapa yang lahir pada tahun 60? Itu dia ada. Siapa yang lahir pada tahun 50? Ada di kita. Antara tahun 50, 60, dan 70, itu sudah ada bahasa yang hilang. Banyak bahasa yang hilang. Satu contoh misalnya saya mau tanya. Ada dari Jero yang tahu bahasa Balinya ngebut? Ngebut. Ya? Ngebut naik sepeda motor, sekarang itu ngebut, mobil ngebut. Tahu dah bahasa Balinya? Ya, tapi banyak tahu dah, tidak semua tahu dari nyebut. Bahasa Balinya nyebut. Sekarang tidak ada kita dengar kata nyebut. Bahwa bahasa itu sudah hampir punah. Sekarang lagi yang tanya, tahu tidak artinya apes? Apa yang disebut namanya apes bahasa Bali itu? Bahasa Balinya apes, apa itu artinya sekarang? Hah? Tapi enggak, berarti orang sudah berumah di rumah-rumah yang mewah ini. Kalau apes tidak lain adalah penjepit pagar. Ya, tahu dah, apa itu kan penjepit pagar. Angka di jena ini nawang ke apes tu. Apes itu penjepit pagar. Banyak sekali bahasa itu. Nah, dengan demikian bahwa kata seruti atau apa namanya itu dalam Weda itu bahasa Weda itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat sukar diartikan. Oleh sebab itu orang banyak menafsirkan Weda. Karena kesalahan menafsirkan Weda, maka terjadilah pertengkaran dalam agama. Itu yang perlu dikatakan. Seperti yang sampaikan tadi, kita bicara masalah Weda, Weda turunnya adalah Weda pertama kali ada namanya Shruti. Ampura ide tunas titiang mangde sami menang nggih karena ribut kedengaran di Zoom-nya. Nggih, mangde menang dengarkan beliau jangan bicara. Ampura ide nggih semua. Ya, kalau kita bicara masalah Weda, Weda diturunkan, ya, atau wahyu disebut dengan Shruti. Kemudian Shruti juga dibagi. Shruti dibagi, yaitu ada 3 yang disebut dengan mantra, Brahmana, Upanishad. Nah, ini mantra, Brahmana, dan Upanishad. Apa itu mantra? Mantra itulah yang dibagi menjadi 4 yang disebut dengan Catur Weda. Catur Weda. Yang memberikan di sini hanya aja ya sepintas supaya nanti
bisa menuju kepada apa yang kita tuju adalah Siwa Siddhanta. Tapi tidak mungkin hari ini kita ketemu dengan itu. Kita buat dasarnya aja dulu. Nah, Weda itu, mantra itu terbagi dari 4. Pertama adalah Rigveda, yaitu mantra-mantra pujaan. Mantra-mantra pujaan. Oleh sebab itu yang sampai kering para mangku sekarang, walaupun mangku-mangku atau siapa-siapa yang paling pintar bermantra, mengucapkan mantra dan sekerta, itu kalau kita lihat, kita bagi mantra itu hanya terdiri dari 3 bagian. Pertama, mantra itu kan kita dapat lihat adalah pujian. Pujian. Kemudian kedua adalah permohonan. Ketiga adalah ucapan terima kasih. Itu mantra. Itu pujian. Oleh sebab itu mantra yang ada dalam konsep Sanskerta berbeda dengan konsep apa yang disebut dengan konsep Bali kuno, yaitu yang disebut dengan Sangkul Putih dan apa namanya itu Kusumodewa. Akan berbeda. Jangan nanti baru, oleh sebab itu yang sampaikan kepada mangku-mangku semuanya, jangan terlalu takut atau terlalu rendah diri kalau tidak bisa memantra dalam artian Sanskerta. Kadang-kadang banyak pemangku tuh yang sendiri yang selalu nak pikir nak buang bahasa memantra Weda dan sebagainya. Jangan rendah diri. Karena apa? Karena sebenarnya mantra itu yang dikeluarkan dalam konsep Sanskerta itu tidak ada apa yang kalau kita punya upacara dan sebagainya, sedikit koneksinya dengan Banten kita dan sebagainya. Karena di sana tidak ada ngayal. Tidak ada ngayal. Mantra itu bisa dilantunkan berlama-lama, bisa. Karena mantra itu isinya adalah pujian. Pujian. Ini. Kenapa? Nanti saya sampaikan. Pujian. Nah, itulah sebabnya kalau kita itu kepada ide dan yang semua ini jangan selalu takut atau merasa rendah diri, merasa minder apabila melihat teman-teman pintar ucapin mantra. Karena belum tentu bisa connect dengan apa yang kita lakukan. Belum tentu. Nah, itu mantra. Kemudian mantra itu terdiri dari Samaweda. Nah, jadi Rigveda tadi. Kemudian Samaweda, Sloka dengan lagu pujaan. Itu bahasanya berbeda juga dengan Rigveda. Kemudian Slokanya dengan lebih banyak lagu pujaan. Isinya hampir sama. Kemudian Yajurveda itu tentang yadnya, tentang upacara dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Atharva Veda yang bersifat mahis. Nah, inilah yang timbul nanti Atharva Veda itu timbul nanti ada yang disebut dengan konsep tantra ada di Atharva Veda. Sudah. Nah, karena Weda itu sukar ditangkap, sukar diartikan, sukar diwujudkan, maka lahirlah dalam konsep
Truti ini tadi disebut mantra, maka ada disebut dengan Brahmana. Oleh sebab itu ada zaman mantra, zaman Brahmana. Tapi Brahmana ini bukan Brahmana dalam konsep Toroh, enggak. Brahmana ini artinya juga disebut dengan karma kanda. Karma. Jadi perbuatan. Yaitu doha dengan himpunan penjelasan tentang yati. Di sini dia karma kanda. Nah, kenapa terjadi karma kanda? Kenapa timbul zaman Brahmana? Karena tadi mantra-mantra itu sukar dicerna, sukar visualisasikan, maka timbullah Brahmana. Zaman Brahmana itu adalah tidak lain adalah zaman untuk memvisualkan mantra. Memvisualkan mantra. Jadinya mantra itu hanya lagu-lagu dan sebagainya, kemudian bisa divisualkan. Visualnya itu caranya itu adalah dengan membuat yatnya, membuat banten. Oleh sebab itu di Bali kenal dan namanya ada banten. Banten itu tidak lain adalah visualisasi daripada mantra. Visualisasi daripada mantra. Nah itu yang perlu diketahui. Oleh sebab itu saya berbicara di sini tidak terlalu ke filsafat, jadi semua jadi bosan. Maka saya hubungkan dengan apa yang ada. Oleh sebab itu di dalam agama Hindu di Bali khususnya, maka visualisasi karma kanda itu akan diada pada Banten. Satu contoh misalnya, yang bertanya kepada sekarang semua, maaf yang akan berdiri dikit. Yang bertanya, misalnya begini, mereka tahu semua apa itu Banten Ulu Gemal, apa itu Banten Bebangkit, tahu kan? Tapi yang tanya, untuk apa Banten Ulu Gemal itu? Khususnya untuk apa? Atau Bebangkit itu khususnya untuk apa? Yang tanya. Jadi Banten Bebangkit jodoh gantian iki atau Ulu Gemal yang jodoh yang tanya, untuk apa Banten itu? Baru untuk apa? Hah? Persembahannya semua persembahan. Tapi intinya untuk apa? Ada orang ngotoran, ada orang ngaben, ada orang ngodalin, ada orang mesakapan, ada orang lain sebagainya. Nah jadi ada Banten Ulu Gemal, Bebangkit, ada kalau di Badung namanya Udal Kuran, ada yang disebut dengan Pras Pengamian, Tumpang Limo dan sebagainya. Untuk apa? Jadi saya tanya dulu. Supaya jangan ngantuk. Enggak. Yes, ampura untuk pertanyaan Malaysia Bos nih, terakhir. Jangan dipotong dulu. Ayo tanya ini siapa? Yang tanya. Gerut tidak akan mengetahui untuk apa sebenarnya itu. Karena kita tidak tahu itu adalah bentuk. Bentuk aja. Maka itu, konsep itu nanti disebut dengan ayaban. Itulah ayaban. Ayaban itu terdiri dari banyak macam ayaban. Ayaban inilah yang akan membuat Banten itu besar, kecil, dan sebagainya. Ayaban. Tetapi dia akan berfungsi, akan memiliki makna apabila Banten itu, ayaban itu memiliki inti upacara. Dapat nangkap Iki? Dapat nangkap? Dia punya inti upacara. Misalnya saya contoh.
Kalau orang mesakapan, perkawinan, apa itu upacaranya? Apa intinya? Kan ada sayur nganten, itu intinya itu. Jadi yang enten bangkit isi sayur nganten, oh nakal mesakapan nih. Itu dia enten daging sayur nganten dan mending. Betul tak? Tuh. Maka akan terjadi. Kalau mau percakapan, intinya sayur nganten, sayur petemu, kemudian sayur apa namanya itu, kalau kita berjanji itu, untuk berjanji sehidup semati itu ada di sana. Semaya pati. Itu inti. Kalau sudah itu, walaupun kita pakai sekarang Banten udah Quran untuk panglima, kalau sudah ada itu, ya itu untuk pasti untuk sakrabat. Tetapi kalau jodoh kan begitu nggak akan tahu. Kemudian kedua, misalnya ngotonin. Apa inti Banten otonan itu? Itu. Kan yang utama dulu saya buat itu ada banyak, tapi yang utama yang harus ada adalah yang disebut dengan pagah urip atau pagah tubuh. Oleh sebab itu orang mengatakan semoga panjang umur. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Ini sudah disampaikan mantranya, ini adalah pagah urip. Itulah dia Brahmana dalam konsep pembagian daripada mantra. Dapat angkat ini. Begitu juga kalau ngaben. Jodoh kan gede-gede, tanpa ada nasi angkep, bubur purata dan sebagainya. Ya orang mengatakan ngaben. Nah ini harus tahu. Nah itulah sebabnya di dalam konsep Sruti. Ketika Sruti ada lahir mantra. Mantra tidak dipahami. Maka timbullah Brahmana. Brahmana adalah pengkajian dari mantra itu untuk divisualisasikan. Maka timbullah yajna. Dibentuk dengan yajna. Cuman sayangnya, ini dalam sejarah nih ya. Ini dalam sejarah yang kelam di India ini adalah ketika zaman Brahmana itu, maka konsep konsep material itu timbul. Konsep material itu timbul. Ketika zaman mantra, maka manusia disebutkan di sana lahir dari kepala, itu disebut Brahman. Kemudian dari tangan disebut dengan Satria, dari badan disebut dengan, atau dari perut disebut dengan Waisya, dan dari kaki disebut dengan Sudra. Tetapi dalam konsep ini adalah bahwa konsepnya adalah vertikal, horizontal. Horizontal artinya hidup. Tetapi ketika zaman Brahmana, orang-orang pintar merubah konsep itu menjadi konsep yang disebut dengan vertikal, dari atas ke bawah. Timbullah permasalahan. Kenapa? Karena konsep yajna, tadinya mantra dan yajna yang hanya tahu, siapa yang tahu dia akan mendapatkan materi. Nah, untuk menjadikan materi itu menjadi milik orang-orang yang hanya pintar, maka dibuatlah konsep bahwa yang boleh melakukan itu hanyalah golongan atas. Ini yang terjadi. Maka timbul konsep-konsep kasta yang kita sebutkan sekarang.
golongan atas, golongan menengah, golongan itu. Dengan konsep itu maka apa? Konsep mantra, konsep Weda berubah. Konsep Weda sudah berubah. Dapat anggap itu. Inilah sebabnya terjadi permasalahan. Yang tadinya konsep itu adalah horizontal, kemudian berubah menjadi vertikal. Kenapa? Karena ketika sesuatu memiliki nilai, jika orang pintar, mantra pintar membuat mantra dan sebagainya, memiliki nilai, kan bernilai itu, karena ada mendapatkan dana dan sebagainya, maka setelah bernilai, maka timbullah konsep material. Satu contoh yang contoh. Misalnya nih, ada manisan. Kemudian ada anak-anak. Manisan itu kita lempar kepada anak-anak atau kasih anak-anak, kan anak-anak suka sekali. Nah, karena manisan. Tetapi ketika manisan itu kita campur dengan emas, ketika kita campur dengan emas yang sama bentuknya dengan besarnya sama dengan manisan itu, mana yang akan diambil oleh anak-anak? Kan manisan diambil, emasnya tidak diambil, padahal manisan itu harganya sedikit murah sekali. Kenapa? Karena ketika itu anak-anak belum tahu tentang nilai, tidak tahu tentang nilai. Ketika mereka tahu tentang nilai, kalau orang besar baru tahu, oh itu emas ya, emasnya yang diambil. Tapi ketika dia tidak tahu nilai, maka yang dicari adalah manisan. Nah, itu pun terjadi pada zaman Brahmana. Ketika terjadi pada zaman Brahmana demikian, terjadi kekacauan. Disinilah letaknya. Ini saya akan berubah. Agama Hindu tadinya satu. Namanya agama Sanatana Dharma. Satu. Namun pertentangan itu terjadi. Yang pertama adalah dari seorang Maharshi yang bernama Maharshi Mahavira. Dia mengatakan, kenapa manusia itu dibedakan? Kenapa manusia itu ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan? Padahal manusia itu dalam berbeda disebutkan bahwa berasal dari yang sama, diciptakan oleh yang sama. Maka beliau mengatakan bahwa hal itu tidak patut. Sehingga beliau mengatakan, yang paling bagus adalah bagaimana melakukan sesuatu dengan kasih sayang. Maka beliau keluar dari konsep Sanatana Dharma, berlahirlah namanya konsep Jaina. Pernah dengan Jaina? Seperti Buddha, tetapi tanpa pakaian. Sekarang di India masih ada. Nah, maaf, sebetulnya yang berani berkata, karena Tiang sendiri adalah orang yang dulu sering ke India. Kebetulan kalau Jero Mangku, nah ini promosi sedikit nih. Kalau Jero Mangku ingin ke India, Tirta Yatra datanglah. Karena kebetulan dulu yang saya mungkin itu namanya travel Krishna Tour, tapi bukan Sampradaya, Krishna Tour, yang sekarang masih hidup, yang dilakoni oleh anak-anak. Datanglah. Kalau itu pakailah Krishna Tour. Kemudian dia katakan, berani dia katakan, karena dia tahu. Di India masih ada kelompok Jaina sekarang. Di Jaina ada 2 kelompok. Jaina itu ada 2.
Itu namanya satu kelompok yang disebut dengan Sweta Ambara. Sweta Ambara. Sweta itu kan putih. Berpakaian putih. Orang-orang Jaina itu berpakaian putih, kemudian memakai membawa sapu, mukanya kalau sekarang ada pakai masker, kalau dulu sudah bermasker ya. Karena tidak mau membunuh segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangankan binatang yang kelihatan, binatang yang tidak kelihatan pun, kuman pun tidak boleh masuk ke dalam itu. Kalau masuk ke dalam mulutnya, berarti membunuh. Membunuh. Nah, ya kan? Pakai ini. Kalau jalan, pakai sapu. Kenapa pakai sapu? Karena di jalan itu banyak ada semut, supaya kita tidak menginjak. Kemudian ada lagi satu, ada aliran yang disebut Dirgambara. Dirgambara. Dirga itu langit, awam. Ambar, Dirgambara, berpakaian alam, berpakaian langit. Artinya apa? Artinya adalah bertelanjang. Mungkin sering semua melihat di Facebook, di apa tuh, di YouTube apa itu. Ada, oh ini aliran apa ini? Banyak ada aliran yang disebut dengan Jaina. Masih sampai sekarang. Dan bayangkan, India itu adalah satu-satunya negara yang ekstrim dalam iklim. Iklim di sana ekstrim sekali. Iklimnya di sana bulan sekarang ini, bulan sekarang Juli, Agustus ini bukan main panasnya di sana. Panasnya sampai lebih daripada 50 derajat. Tapi bisa juga dingin sekali. Kalau yang dingin sampai di bawah 0 derajat. Nah itu ekstrim dari tempat satu tempat. Sedangkan orang Dirgambara itu dia tidak pakai pakaian. Dalam musim dingin dia tidak kedinginan, musim panas dia juga tidak kepanasan. Kenapa? Dia memiliki genangan yang sangat tinggi. Itu. Maka terpisahlah Hindu itu yang tadinya Hindu kemudian masuk ke Jaina. Karena tidak suka di beda-beda. Kemudian pertentangan yang kedua lahir lagi. Pertentangan yang kedua lahir lagi. Maka zaman itu yang bertentang oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Kenapa kok manusia itu dibedakan? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ini hampir sama dengan Jaina tapi berbeda. Nah ini. Lahirlah itu. Maka pecah ini. Dan yang terakhir ada lagi yang pecahkan lagi satu. Namanya disebut dengan Charwaka. Charwaka. Dan ini mengatakan kita hidup diciptakan oleh siapa tidak tahu kita menciptakan, kita hidup yang menciptakan adalah ibu bapak. Nah itu. Maka dia disebut dengan orang yang tidak beragama, ateis dalam konsep ajaran hidup, yaitu Charwaka. Ini yang kita dalam zaman zaman Brahmana. Nah, terjadi pecah ini ada 3, maka timbullah ajaran-ajaran kemudian. Konsep-konsep ajaran timbul, maka ada konsep yang disebut nanti dengan sebutan
Darsana. Darsana. Nah, konsep darsana itu tadinya menjadi 9. Nama disebut dengan nawa darsana. Terus itu mengalir. Darsana. Oleh sebab itu kalau ide Amerika tahu darsan itu. Darsan itu berasal dari kata dres, dres artinya melihat. Oleh sebab itu kalau kita di Bali sembahyangnya duduk, kemudian sila sana, kemudian amusi karana, dan sebagainya. Sedangkan kalau di India, sembahyangnya lebih banyak darsan. Darsan. Melihat. Maka yang dilihat adalah patung. Patung-patung yang ada itu dilihat. Kalau sudah dilihat, itulah sembahyang. Kalau kita di Bali kan beda. Sebab itu sangat berbeda Bali ini. Nah, oleh sebab itu kalau di Bali, pemangku, tulingge, cepat sakit. Kenapa cepat sakit? Hah? Kenapa cepat sakit? Tulingge, pemangku. Karena bekerja pagi, sore, siang, malam. Tidak ada mengasuhnya. Di India berbeda. Saya kasih sedikit gambaran. Di India berbeda. Di India itu pagi-pagi Tuhan atau betaranya itu dibangunkan. Maka disebutlah arti. Arti. Dibangunkan. Tahu cara membangunkan? Kasih kita. Kemudian barulah setelah itu dikasih. Ya kalau kita katakan makan pagi, atau kita mengaturan ajengan penyemang, dan sana begitu. Nah setelah itu barulah sembahyang. Kita sembahyang. Setelah jam 12, belum jam 12, hampir jam 12, maka pura itu ditutup. Maka ada orang mengistilahkan di sana adalah ide batara tidur. Dan yang jelas bukan ide batara tidur, tapi pemangkunya yang disebut dengan pujari. Pujarinya tidur. Mengasuh ya. Sampai jam 4 sore. Baru dibuka lagi. Setelah jam 9 malam, lagi ditutup. Nah, dengan demikian maka pujari atau pemangku di sana itu tidak akan kelelahan seperti pemangku-pemangku di sini. Betul tidak? Betul. Nah, itu yang ada. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Dari zaman mantra, kemudian zaman Brahma. Dalam zaman Brahmana ini timbul perpecahan agama Hindu menjadi agama lain, timbulnya cabang lain. Sehingga maka pada zaman itu timbul para cendekiawan, para pendeta-pendeta untuk memikirkan bagaimana kenapa terjadi begini. Kenapa terjadi demikian? Maka timbullah konsep orang pergi ke hutan-hutan untuk bertapa, untuk mencari inspirasi yang benar. Apa itu kebenaran? Maka zaman itu disebut dengan zaman Aranyaka. Orang menuju ke hutan. Dan ajaran-ajarannya itu juga disebut dengan ajaran Upanishad. Sebab itu disebut dengan zaman Aranyaka Upanishad. Atau Upanishad Aranyaka. Upanishad artinya belajar di kaki bumi. Belajar dengan bumi hanya bertiga, paling banyak bertiga. Itu belajar. Itu Upanishad. Di sanalah dibahas
tentang kenapa terjadi perpecahan-perpecahan itu. Nah, ini nanti kenapa saya sampaikan ini karena nanti akan berhubungan dengan Siwa Siddhanta. Kalau tidak dia ajarkan di sini, di mana akarnya? Tidak ketemu. Begitu dulu. Nah, ini saya berikan dulu. Jadi panjangnya nih. Sebelum itu, supaya jangan ngantuk, mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Tapi yang keras ya, kuping si anak bongol lagi. Silahkan. Dari apa yang saya sampaikan tadi, silahkan bertanya. Ampura. Kita yang buka dulu, mungkin yang di studio mungkin dua penanya dulu. Apa yang dijelaskan Ida barusan, kalau ada pertanyaan dipersingkat mantan jero nggih. Nggih, terus kami persilahkan. Swastiastu tiang Pak Wayanadi. Tiang jadi mudahkan. Benten konsep ekspor mengimpor agama nih. Nah, wow, sampun dijelaskan Hindu, India, Hindu Bali kan. Nah, tapi setuju. Yening benten konsep agama Hindu niko impor dari India ke Bali. Niko mungkin pertanyaan. Malah jebos yang pertegasi dah. Dengan siapa, Jero? Yang Pak Wayanadi. Adi. Nggih, durus suksma. Agak suara agak nyambung. Kami persilakan lagi satu penanya. Nggih, Jero yang di sampingnya atau yang di kanan yang persilakan dulu nggih. Bang Yang dulu malah jebos masih ada waktu banyak. Terus perkenalkan nama singkat mantan Jero. Om Swastiastu. Nama saya Gede Sutawan. Sesungguhnya yang dalam usia hampir berkepala 7, hampir berkepala 7, terasa sekali ada perasaan dahaga, ingin mengenal Weda lebih jauh. Memang kita yang akui. Mohon dipersingkat Jero Mangku poinnya mantan karena waktunya sempit. Tidak akui di masa sekarang ini saya buta sekali terhadap Weda. Dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Ido Sri, Weda itu sukar, terbersit rasa pesimis dalam hati saya. Sesungguhnya apa yang menyebabkan Weda itu sukar? Apakah penguasaan bahasa asli Weda itu kurang atau apanya? Itu pertanyaan Titiang. Sergang Reno Simput Sinampuro di perhatiannya Wenden Ruang atau Titiang. Om Santi. Berikut Titiang buka penanya domun di live Zoom. Kalau ada kami persilahkan dibuka mute-nya bagi semeton yang mengikuti Zoom. Benten nggih. Kalau tidak Titiang lempar kembali ke studio. Raise hand-nya dipersilahkan. Belum ada nggih. Titiang kembalikan ke Jero mungkin yang sudah bertanya. Kami persilahkan yang bawa mic. Mungkin teman Jero Mangku karena biar didengar. Kan kenal. Kenalkan. Titiang matur semua indek galah puniki. Om Swastiastu. Om Anobadra Kratoyantu Wiswata. Ida Pandita Nabe Sanedahat Singgen Titiang taler pemilat sarang sami ampura menawita pitaken Titiang puniki doh saking materi menawita sapunika. Titiang puniki aran Titiang Made Sudarsana wit Titiang saking Desa Gulingan Kecamatan Mengui Badung. Titiang sampun nunas pewintenan kirang langkung 1,5 tahun warsa nanggung setengah sampun Titiang nunas pewintenan mangku nanging kantun doh tenuning napi nika wen Titiang nunas ring
kena pesraman riki. Sane tunasin titiang, jang ring ide, kebingungan titiang aturun titiang. Duaning sekadi wacana sane wawu, inggih punika wenten mantra, wenten weda, rik weda yajur weda sama weda atarwa weda muang itiasa lan sane tios-tiosan. Pitaken titiang. Uli dijo titiang ngawit melajah niki. Napi kerek weda, napi te ulian megeneng titiangnya niki ke melajahin agama Hindu puniki. Niko titiang bingung, napi titiang harus memandra dumun. Niko sane bingung titiang sane atur titiang ring singgih ratu sapunika inggih. Niko dumun atur titiang ampura ring idodane semeton parogeku sareng sami puputan titiang antuk pramosanti. Om santi 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 om santi santi. Nggih. Sampun tiang kira ida 3 penanya dumun untuk materi pemabah ida. Sane pertama Pak Adi nggih. Nggih. Niki beliau menanyakan niki Hindu punika. Hindu ini datang dari India, tapi asli memang di Bali, enten nggih. Ya, Hindu itu sendiri, enten. Nika demonida terus. Pertanyaan pertama, Hindunya itu datang dari India apa dari Bali atau memang dari Bali? Oleh sebab itu, dia ingin sampaikan. Kalau kita berbicara masalah Hindu, nama Hindu itu kalau kita memakai nama Hindu itu jelas berasal dari India. Tetapi kalau kita berkata agama Tirta itu jelas dari Bali. Nah, oleh sebab itulah nanti di dalam Weda Siwa Siddhanta itu baru ketemu nanti. Lah yang menjelaskan Siwa Siddhanta bagaimana masalah Hindu di Bali itu dengan Hindu di Indonesia dengan Hindu di India. Ini belum ketemu sementara. Kalau siang sekarang buka nanti tengah satuan dia nanti yang satu sampun niki sabar dumun karena penjelasan mengenai Siwa Siddhanta niki panjang sekali. Niki yang titiang harap berkisar pertanyaannya berkisar mengenai niki kodifikasi Weda termasuk Nawa Darsana disampaikan tadi yoga, mimamsa, utara mimamsa, carwaka, Buddha dan sebagainya. Nggih. Kemudian berikutnya ide niki dari Pak Sutawan niki apa Weda puniki sulit dipelajari ide. Waning niki kata banyak kita mengenal kitab suci kita adalah Weda niki. Napi sebabnya apa sebabnya Weda itu bahkan banyak tidak mengenal tentang isi-isi dari Weda tersebut. Tentang Weda, siapa yang saya katakan tadi? Dalam konsep Weda itu sebenarnya bukan mantra saja. Bukan mantra. Weda itu artinya adalah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Weda. Tapi kebiasaan di Bali, orang mengatakan Weda, kalau memantra juga disebut Weda, dan sebagainya. Satu sama dengan contoh. Ide bahwa ada genta. Bawa genta dah. Tahu genta kan? Kenapa disebut bajra kadang-kadang? Benar dah genta itu disebut bajra. Bahkan di Kabupaten Tabanan ada desa kecamatan yang menjadi ibu kota kecamatan adalah Bajra. Dan lamanya adalah Gente. Dapat angkat fikir. Artinya apa? Gente dengan Bajra itu sebenarnya berbeda. Yang disebut Bajra adalah yang di atas Gente itu Bajra. Yang pakai 4 itu yang disebut Bajra. Bajra itu dari ke bawah juga sama. Sedangkan yang disebut Gente itu adalah yang pakai ada bawahnya nih yang bisa bersuara. Kalau Bajra nggak bisa bersuara. Tapi kebiasaan orang mengatakan Gente itu mau Bajra.
Umat Bajra dan sebagainya itu. Itu sudah suatu kesalahan. Sama dengan yang disebut tadi itu. Mana itu Weda, mana itu mantra. Itu berbeda. Jadi Weda itu adalah banyak nanti. Belum yang sampaikan di Weda itu terdiri dari Shruti dan nanti ada Smrti. Yang disebut Weda itu ada Shruti dan Smrti. Di Shruti saja sudah dibagi, yaitu mantra. Kemudian Brahman. Kemudian Upanishad Aranyaka. Nah itu. Sedangkan nanti di Shruti, belum yang sampaikan tadi. Nanti sebentar yang sampaikan. Itu sudah ada Wedanga. Kemudian ada Upaweda di sana. Yaitu Wedanga adalah batang tubuh daripada Weda. Dan Upaweda adalah Weda tambahan. Yaitu ada yang disebut dengan istiasa, ada Quran. Itu. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apa itu Weda dengan apa itu mantra? Memang mantra itu berbeda dengan Weda. Kalau di Bali, jadi kalau di konsep Weda, mantra itu ada yang disebut dengan Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda. Di Bali pun mantra itu ada. Mantra itu. Yaitu di Bali itu banyak juga. Ada Sangkul Putih pun adalah mantra. Kemudian Kesumadewa juga mantra. Mantra. Jadi sesuatu mantra itu tidak lain adalah nyanyian untuk mengagungkan yang pencipta. Berangkap itu. Jadi mantra itu adalah untuk mengagungkan yang sang pencipta. Itu mantra. Sedangkan Weda sebenarnya adalah semua bagian-bagian dari pelajaran atau semua bagian dari agama Hindu. Itu Weda. Nah, cuman salah kaprah. Yang sampun nak memantra dan sebagainya nak ngeweda, kadung kebiasaan. Itu jadi itulah yang menyebabkan tadi pertanyaan itu menyebabkan timbulnya perbedaan. Kenapa sukar belajar Weda? Ini kalau belajar Weda sukar memang. Seperti apa yang kelas yang sampaikan tadi. Di dalam belajar Weda. Kalau kita ingin belajar Rigvedanya saja, itu berat sekali juga. Karena bahasanya jauh berbeda. Tapi contoh saya katakan. Di Bali aja. Tentang bahasa Bali kuno. Belum Jawa kuno lagi. Bahasa Bali kuno. Bahasa Bali Madil. Tataran. Berbeda jauh sekali. Itu yang menyebabkan kesukaran karena banyak yang hilang. Banyak yang tidak tahu artinya. Itu penyebab dari kesukaran. Oleh sebab itu sekarang banyak orang belajar Sanskerta. Belajar Sanskerta. Itu belajar untuk mengupas lagi untuk itu. Supaya jangan salah. Oleh sebab itu Sanskerta yang ada di Bali. Apakah salah? Ini jadi orang Bali. Sulinge di Bali memantra menggunakan beberapa bahasa Sanskerta. Itu tidak salah, tetapi salah. Betul tidak? Tidak salah, tetapi salah.
Satu contoh nih kan. Kata Sanskerta yang disebut merte dengan amarte kan berbeda. Tetapi kenapa orang-orang ngaling sering tetap yang kalau ngalih merte salah enggak? Salah dan tapi tidak salah. Pikirannya tidak ke sana. Pikirannya adalah mencari kebaikan, mencari ketenangan dan sebagainya. Beliau itu mencari. Tetapi bahasanya amerte sebenarnya kalau kita sebutkan, tapi jadi merte. Padahal merte itu artinya mati. Merte. Itu tepat. Nah, ini kenapa tidak salah? Nih, tadi kan salah, tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena bahasa Sanskerta yang ada di Indonesia disebut dengan Archipelagus Sanskrit. Archipelagus Sanskrit. Yaitu Sanskerta kepulauan yang dipakai oleh orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara. Sehingga tidak salah. Ya salah, tetapi tidak salah. Dikira sama dengan filsafatnya nanti. Ya atau tidak itu konsepnya. Dapat nangkap dikit. Itulah sebabnya sukar untuk belajar. Sukar untuk belajar. Karena bahasanya jauh. Orang-orang Indonesia saja, orang Nusantara saja sukar belajar. Oleh sebab itu ketika zaman Teguh Dharmawangsa, zaman Teguh Dharmawangsa, zaman Kediri, itu maka ada konsep yang menyebutkan menjawakan. Jadi menjawakan, memjawakan atau menerjemahkan atau yang sekarang disebut mengalih aksara dan juga mengalih bahasakan bahasa Sanskerta menuju ke bahasa Jawa kuno. Untuk memudahkan. Itu sebabnya pertanyaan tadi itu ke sana. Sehingga untuk memudahkan itu di sana diajarkan belajar. Maka timbullah setelah di Bali, zaman Bali kuno, timbullah apa yang disebut dengan Sangkul Putih. Setelah itu zaman lebih modern lagi, maka timbullah dia tapi untuk mangku Kesumodewa, ya Kesumodewa, itu cerai untuk memudahkan. Apa nangkap ya? Ada yang pertanyaan berikutnya niki beliau Pak Made Jero Mangku Sudarsana dari Bengui kebingungan puniki ide. Sedikit mungkin beliau sudah melaksanakan pewintenan dan dari mana sebenarnya seharusnya saya belajar tentang agama ini gitu. Yang pertanyaan berikut juga Titiang langsung kan juga pertanyaan dari teman-teman di Zoom meeting. Dia ada yang bertanya tentang ide sedikit memperjelas mengenai Caturweda Nike dari masing-masing Nike. Apa perbedaannya? Rigweda dengan Yajurweda, napi bedanya gitu. Nike ide. Beliau yang bertanya Nike Imade Wiradiana Nike. Sekaligus ide. Jadi tadi pertanyaannya Nike yang sedikit karena itu bias pertanyaannya. Yang pertama, belajar Weda atau belajar agama? Nah, sudah mau minta belajar Weda atau belajar agama? Nggak beda. Agak bias pertanyaan. Walaupun sudah mau minta dan sebagainya, kalau itu kan belajar agama juga, ya berwintan juga. Belajar Weda atau belajar mantra juga harus berwintan. Kan? Tadinya dimulainya untuk belajar agama, belajar Wedanya atau belajar mantra. Pertanyaan yang justru yang mengembalikan pertanyaan supaya mudah yang jawab. Belajar Weda, namun napim belajar agama, Jero Mangku dari jauh Madan. Disingkat Madan. Tinggi. Titian, karena bingung nih. Singkat. Penakonnya si ada yang mewah, tapi kedua. Nggih.
Yes, paham. Agama kan terkait mempelajari beda. Yes. Kali itu nanti dong. Yes. Oke, jadi keduanya bahkan ketiganya. Bahkan ketiganya. Satu adalah belajar agama. Dari mana mulainya? Mulailah dari dasar agama. Apa itu agama Hindu? Bagaimana dasarnya, sejarahnya agama Hindu itu bagaimana? Itu cari dulu. Tidak langsung masuk. Tapi sejarah agama itu bagaimana? Itu pelajar. Nanti kebetulan saya juga ngajar nanti evolusi agama Hindu. Itu ada evolusi agama Hindu. Bagaimana agama Hindu itu masuk ke Indonesia, juga ke Thailand, kemudian ke tempat lain. Itu ada evolusinya. Nanti kebetulan nanti beliau memberikan untuk pendidikan di sini ada itu pelajaran. Itu tentang ajaran agama. Ya. Kemudian kebetulan tiang yang akan isi. Kemudian tentang Weda. Dari mana belajar Weda? Weda dulu nih. Weda juga mulai dari konsep pemahaman tentang agama Hindu. Tentang pemahaman agama Hindu. Maka dia akan mulai dari Rigveda. Bagaimana Rigveda? Apa itu isi Rigveda? Kemudian apa itu isi Samaweda? Apa itu isi daripada Atharva Weda? Apa itu isi daripada Ayayur Weda? Dan kemudian jelas kalau belajar Weda itu juga harus belajar tentang Wedanga. Wedanganya. Dan yang disebut dengan Upawedanya. Salah satunya adalah yang disebut dengan Purana dan Ityasa dan Upurana. Ityasa. Ityasa itu seperti cerita Mahabharata Ramayana. Nah, di sinilah letaknya. Saya sampaikan. Akan ketemu nanti apakah Weda yang disebut sekarang Pancama Weda itu betul-betul dari Weda, apa itu berasal dari Ityasa. Salah satunya adalah yang disebut dengan Bhagavad Gita. Nah, ini nanti dia akan diceritakan juga itu. Bhagavad Gita itu apakah Weda Shruti apa? Tuh, itu yang skip dulu. Kemudian tentang mantra tadi. Mantra dalam konsep yang tadi kan Weda, sekarang mantra. Mantra itu banyak. Kalau belajar mantranya konsep mantra di Bali, apa konsep mantra melalui konsep Weda. Mantranya Weda. Kalau mantranya Weda ya, kembali itu yang katakan tadi dari belajar Rigveda, kemudian belajar Ityasa Purana. Tapi kalau kita mau belajar mantranya di Bali, khususnya belajarlah juga dari apa yang disebut dengan tatwa. Nah, itu nanti kita akan gabung nanti. Itulah akan masuk nanti ke sini. Oleh sebab itu yang pancing sebenarnya ini supaya tahu kenapa kita belajar Siwa Siddhanta. Karena itu akan masuk ke dalam pertanyaan tadi gitu. Tapi sekarang belum ketemu nih, karena belum masuk nih. Karena jalannya masih jauh nih. Nih, itu. Terima kasih. Pertanyaan yang di Zoom, apa perbedaan masing-masing catur Weda, Samhita itu? Antara Rigveda dengan Yajurveda, di mana perbedaannya? Begitu juga Rigveda dengan Atharva Weda dan Samaweda, apa perbedaannya? Sedikit mungkin itu. Ya. Pertama, apa perbedaan Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda? Pertama adalah Rigveda. Rigveda itu isinya sangat-sangat padat sekali. Apa ada di sana? Cuman bahasanya yang saya sangat-sangat sukar. Karena bahasanya bahasa yang terkuno. Bahasa yang terkuno. Jadi berbeda aja. Kemudian ketika kita berbicara masalah Samaweda, maka kita akan lebih banyak Weda-Weda itu yang tadinya Weda-Weda itu monoton, yaitu
tidak dicandakan, tidak dilagukan. Itu aja seperti puisi. Kemudian menjadilah dia berbahasa disebut dengan berlagu, memiliki lagu. Jadi lagunya ada. Nah, di Samaweda itu mantra-mantra itu bisa dilagukan. Oleh sebab itu untuk memudahkan untuk belajar juga. Kalau belajar dengan melakukan kan mudah. Belajar mudah. Ini. Ya, tekniknya itu ada. Ya, jadi agak itu ya, agak ya. Tadi seperti dia katakan tadi, kalau di Rigveda itu lebih banyak wedanya itu diprosakan, bukan dipuisikan. Lebih banyak diprosakan. Sedangkan kalau dalam Samaweda, maka weda-weda tersebut bahasanya juga berbeda karena zamannya sudah jauh di bawahnya. Maka wedanya itu dilakukan sehingga mudah untuk dipelajari. Dan kemudian di Yajurweda itu di sana kita akan melihat lebih banyak berbicara masalah yadnya. Oh, yadnya inilah nyanyiannya, inilah wedanya. Maka di sana akan disebut dengan ada yang disebut dengan Aswameda yadnya. Di sana di dalam Yajurweda akan ketemu dengan istilah Aswa yadnya atau Aswameda yadnya. Nah, ini sekarang di India dipertentangkan banyak dari kaum intelektual yang merubah agama dan sebagainya. Itu Aswameda yadnya itu disebutkan juga berbeda. Hal di sana Aswameda yadnya dalam Weda yang pertama itu akan kelihatan ada di sini ada pembentukan apa yang disebut dengan caru, itu ada di sini disebutkan. Aswameda sebenarnya salah satu caru. Tetapi bagi orang-orang intelektual di sana akan menyebutkan bukan caru, hanya perjalanan. Ini tentang. Ini Yajurweda. Kemudian Atharva Weda. Di Atharva Weda ini akan kita melihat banyak. Nah, ini sebenarnya kalau kita cari sejarahnya Atharva Weda paling akhir. Nah, ini. Kemudian ketika dalam Atharva Weda itu justru banyak akan kita lihat tentang pengobatan. Nah, padahal kita kenal dengan Ayurveda. Ayurveda itu bukan dari Yajurweda. Bukan dari Yajurweda. Kan, supaya jangan bingung nanti. Ayurveda adalah pengobatan dalam konsep Upaweda. Tetapi dalam konsep mantra, Yajurweda itu bukan pengobatan. Yadnya. Sedangkan justru Yajurweda itu pengobatan itu ada pada Atharva Weda. Dulu, kalau kita cari sejarah lagi, Atharva Weda itu tidak dimasukkan ke dalam Caturweda karena di sana ada konsep-konsep magis. Konsep magis. Ada konsep ilmu hitam. Ada konsep membuat membuat sesikapan. Ada konsep membuat jimat dan sebagainya ada di Atharva Weda. Itu perbedaannya. Itu yang tidak kupas banyak sekali. Karena kalau yang kupas banyak nanti kita tidak sempat punya waktu. Yes, itu. Yang kira cukup untuk pertanyaan session seruti nggih.
Titiang perkenalkan ide kenapa ide begitu sering menyebut tentang perbedaan India dan Bali karena ide pelopor salah satu pelopor Tirta Yatra ke India. Jadi beliau punya travel ke India. Jadi banyak sudah lama sekali mengenal tentang India. Jadi beliau banyak melihat perbedaan umat Hindu di India maupun di Bali. Begitu juga Siwasidantanya. Bagaimana Siwasidanta di India dan Bali. Betul Ida nggih? Nggih, durus Ida lanturang malih materinya. Oke. Sekarang Titiang lanjutkan lagi nggih tentang ini supaya karena waktunya kita dikasih sedikit juga tapi padat. Sekarang kita menyebutkan tadi Sruti. Sruti itu wahyu Tuhan. Kemudian di Weda juga dibagi menjadi Semerti, yaitu penjelasan. Itu ada penjelasan. Yang dijelaskan adalah Weda. Weda itu dijelaskan. Dijelaskan melalui cerita, melalui segalanya. Itu. Jadi beda. Oleh sebab di Sruti itu ada, di Semerti itu ada dua. Itu namanya Wedanga. Wedanga yaitu batang tubuh. Dan kemudian ada Upaweda. Upaweda disebutkan Weda tambahan. Itu Weda tambahan. Nah, di Wedanga kita akan ketemu dengan yang disebut dengan siksa. Nah, ini pertanyaan tadi, jawabannya juga di sini. Ada tentang siksa penotika, tentang pengucapan mantra. Nah, inilah sebabnya disebut dengan sukar sekali. Karena kalau kita belajar mantra itu sebenarnya, atau Weda itu, kita harus tahu persis bagaimana mengucapkan mantra yang benar. Bagaimana yang mengucapkan santi apa santihi santih. Nah, ini itu di sana. Itu aja sudah kita agak bingung. Apa kata santi itu harus santi aja apa santihi atau santih atau apa? Itu pengucapan. Kemudian yang disebut dengan Wyakarana. Wyakarana itu tata bahasa. Jadi tata bahasa Sanskerta itu buaya. Orang mengatakan berat sekali. Karena bahasa yang paling sukar di dunia sebenarnya adalah Sanskerta. Tetapi kalau bisa paling mudah untuk mempelajari yang lain. Bahasa Jerman kalah. Karena banyak tahapan-tahapan kalau bahasa Sanskerta. Kalau seorang misalnya sendiri mengatakan dirinya saya itu beda dengan ketika kita berada berdua mengatakan diri saya, itu juga berbeda. Padahal orangnya sama. Nah, ini banyak sekali berbeda. Kemudian ada canda, lagu, melagukan. Kalau kita di Bali banyak ada seronce, ada sardule dan sebagainya. Kan itu ada dangdang dan sebagainya itu melakukan itu. Di India pun ada atau di dalam Weda pun ada. Maka itu adalah canda itu lagu. Kemudian nirukta. Nirukta itu adalah sinonim atau anonim. Sesuatu yang sama tetapi berbeda. Tetapi yang berbeda tetapi sama. Itu lagi. Katanya sama. Tetapi berbeda. Ini. Kemudian Jyotisa. Jyotisa di dalam Weda itu adalah tentang penanggalan. Kalau di Bali namanya warige. Warige itu dasarnya juga dari Jyotisa. Dari penanggalan dari apa itu Jyotisa. Itu tentang bagaimana matahari
berada di mana, bulan dalam keadaan bagaimana, kemudian bintang itu kalau begini bagaimana. Nah, sehingga pada zaman dulu, kalau tiang ingat, orang-orang tua kita tahu, kalau pergi mencari ikan, bintangnya harus berada di mana. Kalau kita akan menandur padi, atau kita akan nanam padi, bintangnya harus ada di mana. Sekarang cari bintang tukar. Ya, cari bintang kan tukar sekarang. Karena sekarang langitnya juga cerah dan kelihatan itu. Ya, kalau ada setahun sekali, kalau ada nyepi baru kelihatan bintang itu. Kalau dulu bintang itu tetap ada. Gitu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah kalpa. Nah, kalpa ini adalah tentang ritual. Bagaimana kita membuat suatu upacara, bagaimana bentuk upacara yang benar, bagaimana upacara itu dilakukan, bagaimana inti upacara, bagaimana itu dan upacara, bagaimana itu casing daripada upacara, dan sebagainya. Di sini ya tadi dibicarakan di dalam kalpa. Nah, saya lanjut dulu dengan upa weda atau weda tambahan. Itu ada itiasa dan kurang. Kalau kita berbicara itiasa itu siapa? Itiasa itu tidak lain adalah konsep sejarah yang karena tidak ada tahunnya, maka sejarah yang fiksi dalam agama Hindu. Tetapi itu menyangkut konsep. Satu contoh misalnya, itiasa dalam konsep Ramayana. Ketika kita berbicara masalah Ramayana, India itu bukan main jauhnya. Dan zaman itu jauh sekali, zaman kuno sekali. Belum ada kendaraan dan sebagainya. Tetapi kenapa kok apa yang ada dalam cerita-cerita tersebut betul-betul ada pada tempat-tempat tersebut. Satu contoh, Titi Bande. Sekarang disebut dengan Selat Adam. Katanya Adam yang lahir di sana. Setelah, padahal zamannya sudah duluan. Zaman Manu. Ada yang mengatakan Selat Manu. Ya, Selat Adam itu Titi Bande itu adalah batu karang yang betul-betul ada, yang bisa dipakai untuk menyeberang menuju ke Sri Lanka. Ada sekarang. Tempatnya ada. Sri Lanka ada. Zamannya dalam itiasa disebut Alengke. Rawana, orang di Thailand atau Lombok atau di Sri Lanka mengagungkan Rawana. Nah, kemudian ketika kelahiran kelahiran Dewi Sita, itu adalah perbatasan Nepal dengan India. Ada itu, Mantili namanya. Kemudian tempatnya itu ada Ayodhya ada. Nah, ini. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara masalah itiasa, berada dalam Ramayana juga. Di Bali juga konsepnya. Ada galungan. Di India, konsep galungan itu adalah kemenangan antara Rama dengan Rahwana. Maka di Bali diceritakan kemenangan antara Indra dengan Maya dan Awa. Nah ini, apakah itu sejarah, apakah itu suatu legenda? Kalau orang yang itu lain dia akan berbicara. Karena ceritanya bersama. Maka kalau di galungan di India, itu namanya Dussehra. Bukan di Pawali bukan. Di Pawali itu bukan galungan. Saya tahu. Tapi orang di sini katakan di galungannya India itu di Pawali. Tidak.
galungan India namanya Dussehra. Dussehra. Karena di sana akan kita lihat Dussehra itu ada upacara di lapangan biasanya di sana. Saya sering nonton juga. Ada upacara membuat ogoh-ogoh seperti di Bali. Di sana dibuatlah ogoh-ogoh berbentuk rahwana. Kemudian ada orang-orang berpakaian rama dan memanah patung itu. Itu di Dussehra. Kemudian 10 harinya kemudian ada disebut dengan Dipawali. Dipawali itu adalah kemenangan, hari kemenangan antara Rama dengan Rahwana. Kembalinya Dewi Sita ke Ayodhya. Maka upacara itu sangat-sangat lama dan dirayakan di Nepal. Karena Sita berasal dari Nepal, maka dirayakan di Nepal dan di India dengan sukacita. Maka di Bali, upacara Kuningan juga hampir sama dengan upacara datangnya para pahlawan. Sehingga di dalam konsep agama Hindu di Bali, upacara Kuningan menggunakan apa yang disebut dengan atribut orang berperang. Contoh, ada ter. Ter itu adalah panah atau tombak. Ada tamiang. Tamiang itu adalah alat untuk menjaga diri. Itu. Kemudian ada apa namanya itu? Itu seperti apa namanya tas itu. Apa namanya itu? Dalam itu kan bekal nih kan. Bekal. Nah ini. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara masalah Kuningan, galungan di Bali, apakah betul Maya Denawa itu ada di Bali? Ini masih perlu kalau kita sebagai orang apa namanya akademis. Kalau kita sebagai orang percaya ya itu aja. Itu. Nah, sehingga tempat-tempat di sana masalah Ityasa Purana. Nah, dan kemudian saya hubungkan sekarang dengan Bhagavad Gita. Ketika kita berbicara Ityasa, maka tidak lepas kita akan berbicara dengan Mahabharata. Ada Mahabharata. Dia akan dilapasi. Di dalam Mahabharata itu ada parwa-parwa. Ada parwa-parwa. Ada Bhisma Parwa, ada Mosala Parwa, dan sebagainya. Banyak. Salah satu parwa yang penting di dalam Mahabharata adalah Bhisma Parwa. Parwa itu adalah cerita, atau kalau bahasa Balinya, mungkin bahasa Indonesia ini bab-bab daripada cerita itu. Maka di dalam bab itu, dalam bab apa namanya apa namanya itu ya, itu kan kita dapat ketemu dengan apa yang disebut dengan cerita tentang akan terjadi peperangan antara Korawa dengan Pandawa. Ketika terjadi peperangan antara Pandawa dan Pandawa dengan Korawa, terjadi keraguan antara apa namanya dari Arjuna. Ketika Arjuna ragu sekali untuk berperang, karena yang akan diajak berperang itu tidak lain daripada saudaranya, kakeknya, gurunya, dan sebagainya. Maka dia ingin menyerah. Lebih baik saya menyerah. Dan lebih baik saya tidak berperang. Karena kalau saya berperang, maka akan berperang dengan saudara. Jadi membunuh saudara. Berarti tidak baik dalam konsep ajaran. Nah, keraguan-keraguan inilah yang kemudian
dituntaskan oleh Krishna. Dituntaskan oleh Krishna. Ampura jero mangku di belakang mangde nenten berbicara nggih karena tidak terdengar nih suaranya. Terus. Ketika dituntaskan oleh Krishna, di sanalah Krishna memberikan berapa wejangan-wejangan kepada Arjuna. Wejangan-wejangan yang kecil ini tidak ada dalam sekalian. Wejangan itu dikupas. Kemudian dijadikan bagian yang disebut dengan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Yang tadinya adalah Gita. Satu nyanyian. Kemudian dijadikan. Nah, kemudian timbul. Nah, ini lagi. Setelah zaman modern timbullah perubahan-perubahan. Bhagavad Gita yang tadinya hanya berapa belum ada 10 halaman isinya, itu akhirnya dikupas menjadilah buku Bhagavad Gita. Kemudian mengagungkan lagi, jadilah dia disebut Weda atau Pancama Weda. Itu masih diragukan itu. Nanti saya ceritakan nanti ada Pancama Weda. Nah, oleh sebab itu ketika aliran, saya katakan sampradaya yang datang, maka dia mengatakan bahwa kembali kepada Weda. Back to Weda. Nah, sebutnya saya kira kembali kepada Rigveda, Ayurveda. Tidak, ternyata kembali kepada Bhagavad Gita yang ditulis oleh seseorang. Bukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita kembali kepada konsep Weda, bahwa Bhagavad Gita dia bukan sebagai Shruti, ya bukan sebagai Shruti, dan bagian kecil dari Smriti. Bagian kecil dari Smriti. Ini perlu diketahui. Sehingga perlu biro semua gitu. Mangga uning, mangga tahu mana yang disebut Weda, mana yang disebut penjelasan Weda. Bukan pertanyaan tadi itu mengenai belajar. Inilah perlunya mengetahui yang buat begini niki supaya lebih mudah untuk menangkapnya. Itu kemudian Itiasa, kemudian Purana. Purana itu berbeda-beda lagi. Siapa yang sedang nonton film India? Yang sedang ya? Senang nonton film dewa-dewa? Kalau nonton film dewa-dewa di sana banyak berbeda-beda. Kemudian saya sendiri sangat sedih sekali. Kalau demikian ya, tidak salah orang lain mengatakan agama Hindu itu agama yang banyak memiliki. Ya, karena ini pertentangan. Dewa bisa berselingkuh dan sebagainya. Jadi itu, coba baca di Purana. Di Purana ini. Itu adalah sejarah tentang dewa. Purana. Kemudian Arta Sastra. Ini. Apa itu Arta Sastra? Ya. Arta Sastra. Apa itu Arta Sastra? Kalau Purana adalah tentang sejarahnya para dewa. Sedangkan Arta Sastra itu adalah banyak macam. Yaitu ilmu peperangan. Ilmu pepanahan. Nah, artinya
senjata, ilmu-ilmu menggunakan senjata. Dan di sana juga ilmu senjata itu kan tidak senjata make apa namanya ini, make barang seperti tombak, seperti pisau, tidak begitu saja. Tetapi perang senjata itu juga dibuat dengan menggunakan kata-kata dan menggunakan syarat. Maka di dalam konsep arthasastra itu pun ada yang disebut dengan konsep bagaimana melakukan peperangan untuk kesenangan. Tahu tidak? Kesenangan. Yaitu ilmu untuk melakukan kesenangan dalam melakukan percintaan berhubungan seks. Jadi itu ada di sana. Di dalam yaitu disebut dengan Kama Sutra. Kama Sutra itu ada pada tatanya pada Artha Sastra. Di Kama Sutra. Oleh sebab itu Weda pun berisi dengan tentang kehidupan percintaan. Dengan mengilang bahwa agama Hindu itu tidak tahu itu. Banyak sekali isinya, apa ada. Kemudian Ayurveda. Ayurveda tidak sama dengan Yajurveda. Saya tadi sampaikan. Ayurveda. Ayurveda adalah konsep-konsep tentang pengobatan. Ilmu kedokteran sudah ada di sana. Belajar tentang dokter sudah biasa. Sudah ada di sana di dalam Ayurveda. Maka konsepnya sebenarnya di lontarnya atau di mantranya adalah di Atharva Veda. Di Atharva Veda. Kemudian Gandharva Veda, yaitu ilmu untuk memakai senjata. Memakai senjata. Jadi tentang bagaimana menggunakan senjata. Sehingga kalau dalam zaman dulu ada namanya Nagapasa, kemudian ada namanya Trisula, dan bagaimana menggunakan senjata-senjata tersebut dalam berperang. Nah, inilah dia berada penjelasannya ada pada Semerti. Mulai tahu nih, Semerti. Sehingga kita tahu bahwa Semerti itu adalah bagian daripada Weda, tetapi bukan wahyu daripada Tuhan. Tetapi itu adalah penjelasan tentang Weda itu sendiri. Oke, karena ada waktu lagi 10 menit. Nah, 10 menit. 20 menit dikasih 20 menit. Mungkin bisa ada pertanyaan. Semua, Ida. Nah, niki kembali dibuka niki pertanyaan untuk masalah Semerti. Sampunang keluar dari masalah Semerti. Terus kami persilakan semeton-semeton di gedung PHDI pertanyaannya kami persilakan. Wenten, jero mangku 1, kemudian wenten lagi. Terus kami persilahkan dulu 1. Cek 1. Inge, suksama Om Swastiastu. Perkenalkan dumun Titiang Made Sudiarte. Mengah Sudiarte nggih. Made Sudiarte saking Karangasem, Menangreng dan Pasar. Ide pandita Resi Bujangga sana uang yang titiang ampura titiang to the point mantan metaken terus gunakan bahasa Indonesia karena banyak
non etnis Bali yang banyak ikut juga di Zoom. Baik, terima kasih. Jadi saya akan bertanya to the point saja, bahwa dalam evolusi agama Hindu, baik itu dari peradabannya maupun sejarahnya, baik itu tentang Weda maupun tentang peradaban Hindu itu sendiri, pernah saya dengar bahwa terjadi permasalahan besar dalam peradaban agama Hindu, yaitu hancurnya Dharma melawan Adharma, bahkan akhirnya Hindu sendiri dikuasai oleh Buddha di India, sehingga muncullah yang mungkin Maharshi Aryana Sangkaracarya yang melakukan reformasi tentang Hindu itu sendiri. Nah, walaupun nanti belum mungkin materinya sampai ke sana, karena ini tentang revolusi Hindu topiknya, mohon untuk diberi pencerahan Indrasi. Ini kemantan suksema. Sudah bisa ditangkap. Kami persilakan lagi kalau ada. Nggih, Durus jero mangku yang di belakang. Jero di belakang mungkin Bapak atau jero. Terus kami persilakan. Jero mangku. Om Swastiastu. Ya pakai bahasa Indonesia mentat nggih. Saya jarang jadi pemangku niki baru belajar. Baru belajar. Perkenalkan nama jero. Nama Amadi Sukadana dari Denpasar. Sama saya ingin bertanya singkat saja. Tadi narasumber banyak memberikan penjelasan tentang Weda dan sebagainya, Sruti dan Semerti. Tanya, dari Sruti banyak mantra dan sebagainya, kemudian Sruti lebih penjelasannya. Tanya saya, apa hubungannya antara Sruti dengan Semerti dalam konsep kehidupan manusia? Sekian, terima kasih. Nggih, semua. Oke, kami persilakan yang di Zoom bisa dibuka mute-nya. Kalau ada kami persilakan. Ada? Durung ya? Mungkin banyak yang hadir di Zoom niki, kami persilakan. Ada yang dari Lombok. Nggih, Swastiastu. Kami persilakan. Perkenalkan nama jero. Nggih, nama tiang jero mangku Kadek Dharma saking Lampung Tulang Bawang niki. Nggih, silakan jero mangku. Nggih, sugre Idersi sebagai narasumber niki pitaken tiang indi Bhagavad Gita niki. Tiang dari dulu masih bertanya-tanya atas dasar apa Bhagavad Gita itu disematkan sebagai Pancamaweda. Dan dasar apa yang dipakai sehingga Bhagavad Gita ini disematkan sebagai Pancamaweda. Kemudian siapa yang menyematkan sebagai Pancamaweda? Amuni kemanten suksma. Om Santi Om. Om Santi jero mangku karyana. Kami persilakan satu lagi kalau ada dibuka mute-nya. Swastiastu. Swastiastu jero dipersilakan. Perkenalkan namanya. Yang kenalkan Wira dari Muncan iki. Bisa diulang jero nyoman Wira nggih? Yang Wira. Madi Wira nggih. Durus kami persilakan. Dari mana jero? Dari Muncan. Bontang nggih. Durus kami persilakan. Pertanyaan tiangnya jero niki kan Semerti adalah dalil ataupun penjelasan daripada Sruti. Napi yang dijelaskan kira-kira nih ke dalam konsep kehidupan. Jadi, bisa dipelankan jero, kami kurang mendengar suaranya. Pelan-pelan mantan. Jadi Sruti bagian daripada Weda. Tadi dikatakan oleh Ide, Semerti adalah penjelasan ataupun dalil. Kalau yang sarah ini dalil napi ataupun penjelasan daripada Sruti. Kira-kira napi yang dijelaskan dari masing-masing Weda di Sruti nike. Yang nike belum paham nike. Ampura. Sudah kami tangkap. Yang kira cukup untuk pertanyaan niki nggih. Jadi pertanyaannya bagus-bagus sekali. Sangat menarik niki. Yang pertama demonide dari Pak Jero Mangku Made Suryate niki. Dari Karangasem beliau. Meskipun niki di luar konteks, nanti ada cerita tentang evolusi Hindu, sejarah evolusi Hindu. Beliau bertanya sedikit tentang bagaimana
Hindu, mungkin yang dimaksud adalah ketika zaman Brahmana bisa runtuh, kemudian diganti oleh Buddha sendiri, di mana Buddha kalau tidak salah hidup sampai 300 tahun lamanya, bahkan yang dengar-dengar Buddha itu sampai undang-undang negaranya juga berdasarkan Buddha, kinten. Tes. Ampura wirelessnya mati nih ke. Pertanyaannya nih Ida berkaitan dengan sejarah nih mungkin sedikit disinggung mengenai Buddha puniki yang 300 tahun nih apa sebabnya dan apa sebabnya kok agama kita waktu itu bisa runtuh kemudian digantikan Buddha. Setidaknya kita bisa berkacamata dari sejarah tersebut. Kinten. Apa sebabnya nih bisa runtuh sehingga kita bisa berkacamata, kita bisa menjaga agama kita ini bisa ajak sekarang ini. Nika ide. Jadi pada zaman dulu ini kan terjadi perbedaan antara pendapat para resi-resi di antara konsep-konsep yang disebut dengan agama Hindu itu, yaitu tentang otoritas daripada Weda. Ketika seseorang yang mengatakan pada Weda itu adalah kebenaran yang paling benar, tetapi ketika itu terjadi perbedaan manusia dibeda-bedakan, itu perbedaan untuk membeda-bedakan manusia, maka timbullah konsep yang bahwa Weda itu bukan otoritas tertinggi, itu benar. Itu yang terjadi pertentangan. Ketika kita berbicara bahwa Weda adalah otoritas tertinggi, berarti Weda itu adalah segala sesuatunya. Apakah Tuhan itu akan membedakan seseorang? Kan begitu jadinya. Oleh sebab itu timbul bagi banyak orang yang merasa tidak suka dibeda-bedakan, dalam artian Tuhan itu tidak memiliki perbedaan, maka dia akan memberontak dalam kehidupannya. Karena dalam ajaran Hindu sebenarnya tidak ada istilah haram dan tidak haram. Kalau kita konsepkan di sana. Artinya tidak ada konsep seorang sudra yang tidak boleh menjadi seorang brahmana. Karena dalam konsep di sana kan ada begitu. Sehingga apa? Artinya di sana menurut Siddhartha Gautama, maka ada penindasan antara manusia dengan manusia. Untuk menghilangkan penindasan itulah timbul konsep kasih sayang. Itulah Buddha, konsep kasih sayang. Nanti saya akan gabungkan saya akan sambungkan nanti terakhir kalau dalam Siwa Siddhanta ini akan ketemu juga dengan Buddha, kemudian dengan Vaishnava, dengan Siwa. Itu nanti terakhir. Sampun nanti akan dijelaskan termasuk bagaimana di sejarah mungkin bagaimana Adwaita Vedanta dari Sankaracharya nika ide. Nanti mohon sabar. Jadi kita telaah sedikit-sedikit niki. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Purana nanti semua akan ada. Weda, sedangkan Siwa Siddhanta mungkin ide akan sedikit dulu menjelaskan tentang Weda dan kaitannya dengan Siwa Siddhanta. Berbagai Siwa Siddhanta ada Siwa Siddhanta di Nusantara, ada Siwa Siddhanta Kashmir, Tamil, kemudian ada Wirasaiwa dan sebagainya. Berikutnya Niki dari Jero Mangku Made Sukedana, Bapak Sukedana.
Niki beliau bertanya tentang hubungan Sruti dan Semerti dalam kehidupan manusia. Sruti. Apa hubungannya antara Sruti dan Semerti, Nika? Dalam kehidupan manusia. Apa hubungan yang Semerti dengan Sruti atau Sruti dengan Semerti? Sruti itu adalah wahyu Tuhan, Semerti itulah penjelasan. Nah, sama dengan undang-undang. Ketika kita punya Undang-Undang Dasar 45, maka ada yang disebut dengan penjelasan undang-undang. Dapat nangkap ya? Ketika kita berbicara masalah Undang-Undang Dasar 45, maka ada penjelasannya. Penjelasan inilah yang membuat undang-undang itu semakin terang, memberikan penerangan kepada isi daripada undang-undang itu. Ini pun juga sama. Ketika kita berbicara masalah Sruti, ya, maka Sruti itu seperti saya sampaikan tadi, agak sukar untuk ditangkap, sukar untuk dicerna bagi mereka. Maka dijelaskanlah melalui konsep Semerti. Konsep Semerti. Itu contoh, misalnya saya katakan, kenapa orang membuat Banten? Tuh. Itu kan dari bagian mantra itu kan konsepnya menuju ke karma kanda. Di mantra dia tidak bisa, maka di karma kanda dibuatkan. Ada Banten yang disebut dengan pengulapan misalnya, maka ada Banten pengulapan. Padahal konsepnya itu adalah menarik roh. Menarik roh. Maka dibuatlah bentuk Banten itu. Nah, penjelasnya apa? Jadi kan semertinya apa? Serutinya adalah ada menyebutkan ada apa namanya itu Banten untuk roh, untuk memanggil roh. Maka dia disebutkan dalam serutinya atau dalam serutinya, maka dalam semertinya apa? Maka dalam semertinya disebutkan Banten pengulapan itu untuk menarik roh yang ada sudah gentayangan supaya jadi satu dan kemudian berada pada satu tempat untuk disucikan. Dalam konsep ngaben misalnya. Dalam konsep ngaben kan ada pengulapan. Pengulapan itu kemudian sebelum itu sebelum ngaben maka ada upacara pengaskaran. Dalam pengulapan itu Banten pengulapan itu terdiri daripada Sangga Hurip. Sangga Hurip kemudian disatukan nanti dengan apa namanya itu adegan. Maka adegan itu adalah simbol daripada roh yang sudah dibersihkan, yang kan kemudian dibakar dan sebagainya yang sudah diupacarakan. Nah, itu penjelasannya. Sama dengan ini, mantra-mantra yang tidak diketahui dan sangat-sangat sukar untuk dicerna, maka akan diberikan penjelasan melalui semerti ini. Seperti contoh, seperti katakan tadi itiasa. Itu dibuatlah seperti bentuk-bentuk bagaimana seorang menjadi orang yang disebut dengan dharma. Bagaimana orang yang disebut dengan orang kesatria. Itu sebenarnya dijelaskan di dalam semerti. Jadi semerti itu penjelasan dari seruti itu sendiri. Itu. Tiang kira jawaban Ida juga termasuk jawaban pertanyaan dari Jero Mangkuwira di Bontang. Berikutnya Ida pertanyaan terakhir ini dari Jero Mangku Karyana dari Lampung ini, Tulang Bawang, Semeton PSN juga beliau. Menarik juga pertanyaan yang Ida sampaikan mengenai Bhagavad Gita itu. Beliau menanyakan mengenai apa atas dasar apa Bhagavad Gita ini disebut Pancamaweda.
siapa yang mencetuskan nih itu pertama kali ya dan. Nah, ini penting sekali kita ketahui. Siapakah yang membuat konsep Begawan Gita menjadi Pancamaweda? Nah, ini sebenarnya akan saya jelaskan nanti pada evolusi agama Hindu. Ada itu nanti. Ada orangnya, ada siapa ada itu. Nanti ada di sana. Jadi itu baru terjadi setelah terjadi pergolakan-pergolakan, setelah terjadi zaman yang disebut dengan zaman apa namanya itu timbulnya filsafat di dalam filsafat Ramanuja, kemudian lahirnya konsep Adwaita dan Dwaita. Nah, dalam konsep Adwaita dan konsep-konsep sadar sanam itu akan terjadi. Kita akan ketemu di sana. Kalau sekarang saya berikan itu agak sukar. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa pada waktu itu juga terjadi penolakan untuk dimasukkan ke dalam Pancamaweda. Kemudian Bhagavad Gita itu juga akhirnya juga tidak dimasukkan kembali kepada Pancamaweda. Namun ketika zaman Prabhupada itu terjadi kembali bahwa Bhagavad Gita dianggap sebagai Pancamaweda. Itu sebelumnya ada. Nanti kalau saya buka itu nanti kita akan bicara nanti itu masalah. Tiang kira cukup tepuk tangan untuk ide. Jadi mungkin ini sedikit membosankan apa yang disampaikan, namun kalau kita sudah pelan-pelan belajar tentang filsafat itu, tentang Hindu itu tentu akan menjadi menarik. Sebagai akhir nih ide, akhir pertemuan hari ini, lungsurin di tiang ide mangda akedek wenten pitekat-pitekat utawi nasihat-nasihat dan juga kesimpulan sedikit mengenai materi hari ini. Terima kasih yang waktu yang pendek ini juga. Pertama yang sampaikan besok yang tidak bisa ngajar. Itu. Nah, waktu besok tidak bisa karena tiang ada acara ke Grokta. Kemudian tiang sampaikan sedikit dulu bahwa kalau kita tentang masalah-masalah yang sekarang ramai di dalam kehidupan umat Hindu di Bali, itu marilah kita belajar dulu, lihat dulu apa itu sebenarnya Weda, kemudian apa itu sebenarnya agama Hindu, sehingga tidak nanti kita terjerumus kepada konsep-konsep yang membuat kita itu menjadi perpecahan. Karena seperti sekarang ini kan terjadi masalah-masalah yang kita sebutkan adanya konsep-konsep perpecahan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dulu dengan filsafat. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa belajar filsafat adalah belajar yang sangat membosankan. Yang tadi sudah katakan tadi, kalau ada yang ingin tidur, silahkan tidur. Nah, karena filsafat adalah yang sangat membosankan. Moga-moga iro semua niki ada yang tertarik dengan konsep itu, karena nanti lebih kita akan berbicara lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan filsafat, sehingga sangat-sangat membosankan. Untuk itu, marilah kita belajar. Sekian aja. Terima kasih. Semua. Demikian kursus pada hari ini. Matur suksema atau renditnya, ring Ratu Ida Resi, Bujangga Waisnawa Putra Sara Siri Satya Joti. Begitu juga kami aturkan terima kasih kepada para peserta kursus teologi Hindu, baik yang berada di gedung PHDI maupun yang berada di live Zoom. Tidak lupa juga Titian ucapkan terima kasih kepada Percetakan Bali yang sudah menyediakan sarana Zoom meeting pada hari ini.
Maka wasana yang diatur sebagai penutup kami haturkan para mesanti Om Santi 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 Om.